Halo, bertemu lagi bersama saya Pak Awe dalam video pembelajaran biologi. Stay tune terus ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkecambahan atau germinasi. Yang dimaksud dengan perkecambahan adalah proses tumbuhnya biji menjadi tanaman. Kita lihat gambar tanaman berikut. Awalnya tanaman ini hanya berupa biji, kemudian dari biji ini muncul calon akar, kemudian muncul calon batang, selanjutnya calon daun, sehingga terbentuklah menjadi tumbuhan sempurna. Proses berubahnya biji menjadi tanaman inilah yang dimaksud dengan proses perkecambahan. Sebelum terjadi proses perkecambahan, terbentuknya biji itu dimulai dari proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik atau disebut dengan proses fertilisasi atau pembuahan. Proses fertilisasi atau pembuahan ini terjadi di bagian bunga, yaitu di dalam bakal biji atau ovulum, di mana ovulum ini terdapat di dalam bakal buah atau ovarium. Serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada inti vegetatif, kemudian yang kedua inti generatif. Pada tumbuhan biji tertutup atau angiosperme, terdapat dua jenis inti generatif. Ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Serbuk sari akan masuk ke dalam ovulum atau bakal biji melalui celah mikropil. Di dalam ovulum atau bakal biji terdapat 8 buah sel yang terdiri dari 1 sel telur atau ovum, 2 sel sinergit atau pendamping ovum, selanjutnya 2 sel inti kandung lembaga sekunder atau IKLS, dan 3 sel antipoda. Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses bertemunya serbuk sari dengan bagian yang terdapat di dalam ovulum atau bakal biji. Serbuk sari yang pertama atau inti generatif 1 yang berkromosom haploid atau N, ini akan bertemu dengan ovum yang berkromosom haploid atau N juga, membentuk zigot yang berkromosom 2N atau diploid. Serbuk sari yang kedua atau inti generatif 2 yang berkromosom haploid atau N, ini akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder IKLS yang berkromosom diploid atau 2N dan membentuk endosperma yang berkromosom 3N atau triploid. Endosperma berfungsi sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Berdasarkan jenis pembuahan atau fertilisasi, tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka itu hanya mengalami pembuahan nomor 1 saja atau disebut dengan pembuahan tunggal. Sedangkan pada tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup, terjadi proses nomor 1 dan proses nomor 2, maka disebut dengan pembuahan ganda. Zigot yang terbentuk melalui peleburan inti generatif 1 dengan ovum, ini akan membelah menjadi 2, membentuk 2 bagian. Yang pertama ada sel terminal dan yang kedua ada sel basal. Selanjutnya, bagian ini terus membelah sehingga terbentuk bagian proembrio dan suspensor. Bagian proembrio akan berkembang menjadi 3 bagian. Yang pertama ada protoderm, yang selanjutnya akan berkembang menjadi epidermis. Kedua ada meristem dasar, yang akan berkembang menjadi jaringan dasar atau parenkim. Dan yang ketiga ada prokambium yang akan berkembang menjadi jaringan pengangkut, yaitu berupa xilem dan phloem.
Selanjutnya, bagian-bagian ini akan berkembang menjadi kotiledon, ujung tunas, endosperm, ujung akar, dan kulit biji, sehingga terbentuklah biji pada tumbuhan. Kita lihat sekarang pembagian biji pada tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Pembagian ini berdasarkan jumlah kotiledon atau daun lembaga. Yang pertama, ada biji tumbuhan dikotil, contohnya pada tanaman kacang. Biji tumbuhan dikotil ini memiliki 2 kotiledon. Bagian-bagian yang terdapat pada biji dikotil, yang pertama ada kulit biji, selanjutnya ada kotiledon. Kotiledonnya berjumlah 2 buah. Kemudian ada bagian epikotil, yaitu bagian atas dari kotiledon. Dan selanjutnya ada hipokotil, yaitu bagian bawah dari kotiledon. Selanjutnya terdapat bagian plumula atau calon daun dan radikula atau calon akar. Jenis biji yang kedua dari tumbuhan angiospermae yaitu monokotil. Contoh tanamannya adalah jagung. Pada biji monokotil, kotiledonnya hanya berjumlah 1 buah, disebut juga dengan scutellum. Bagian-bagian yang terdapat pada biji monokotil, yang pertama ada jaringan buah, selanjutnya ada kulit biji, kemudian ada endosperm yang terlihat lebih jelas dibandingkan pada biji dikotil. Pada biji monokotil terdapat bagian koleoptil atau penutup calon batang dan koleoriza penutup calon akar. Kleoptil dan koleoriza ini tampak jelas pada tumbuhan monokotil, sedangkan pada tumbuhan dikotil kedua bagian ini tidak terlihat jelas. Selanjutnya, bagian dari biji monokotil terdapat plumula atau calon daun, kemudian ada radikula atau calon akar, dan selanjutnya ada epikotil, yaitu bagian atas dari kotiledon atau disebut juga dengan scutellum. Kita akan melihat bagaimana terjadinya proses perkecambahan. Kita perhatikan gambar berikut ini. Proses awal perkecambahan dimulai ketika air masuk ke dalam biji atau disebut dengan proses imbibisi. Selanjutnya, air ini akan mengaktifkan hormon giberelin atau GA, gibberellic acid. Hormon giberelin ini akan merangsang aleuron atau kulit tipis pada biji untuk menghasilkan enzim. Enzim yang dikeluarkan yaitu berupa amilase. Enzim amilase ini berperan untuk memecah amilum yang ada di endosperm menjadi maltosa. Selanjutnya maltosa dipecah menjadi glukosa atau gula, dan gula ini akan menjadi bahan metabolisme bagi biji untuk tumbuh. Bagian pertama yang muncul dari proses perkecambahan yaitu radikula atau calon akar. Secara lengkap kita lihat proses perkecambahan itu dimulai dari pertama, proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Masuknya air ke dalam biji ini menyebabkan berhentinya masa dormansi atau masa diamnya biji. Proses selanjutnya, hormon absisat, hormon yang menyebabkan dormansi atau diamnya biji itu menjadi tidak aktif. Sebaliknya, hormon giberelin yang ada di dalam biji yang tadinya tidak aktif sekarang menjadi aktif. Hormon giberelin yang sudah aktif tadi akan merangsang aleuron atau kulit tipis pada biji untuk menghasilkan enzim alfa amilase, enzim maltase, dan protein perombak. Enzim alfa amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Sedangkan enzim maltase
Ini berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Sedangkan protein perombak ini berfungsi untuk menggantikan kulit biji. Proses selanjutnya terjadi metabolisme di dalam biji, sehingga terbentuk yang pertama radikula atau calon akar, yang kedua kaulikalus atau calon batang, dan yang ketiga terbentuk plumula atau calon daun. Sekarang kita lihat jenis dari perkecambahan. Jenis perkecambahan ini dibagi berdasarkan letak kotiledon. Jenis perkecambahan yang pertama ada epigel dan yang kedua ada hipogeal. Perbedaan dari kedua jenis ini adalah kotiledon pada epigel itu terangkat di atas permukaan tanah, sedangkan perkecambahan hipogel, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Kita lihat perkecambahan epigel, contohnya pada buncis, sedangkan perkecambahan hipogel itu contohnya kacang polong. Pada tanaman buncis ini kita lihat kotiledon itu terangkat ke atas permukaan tanah. Sedangkan pada kacang polong, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah, tapi plumulanya terangkat ke atas permukaan tanah yang kemudian akan berkembang menjadi helaian daun.